Presiden Jokowi tidak menginginkan terjadinya praktik penyelewengan seperti korupsi di lembaga-lembaga penting. Terkait dengan hal tersebut, evaluasi akan dilakukan di semua hal, termasuk menyangkut penempatan perwira TNI aktif di sejumlah jabatan sipil. Hal ini diungkapkan Jokowi saat menjawab pertanyaan pers selesai peresmian proyek Sodetan Ciliwung di Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Awak media menanyakan terkait perwira tinggi yang menduduki jabatan sipil saat terjadi masalah hukum. Seperti halnya penetapan Kepala Basarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi sebagai tersangka oleh KPK. Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi. Jika merujuk undang-undang, terdapat 2 peraturan yang membolehkan anggota TNI yang masih aktif untuk mengisi jabatan sipil. Yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam pasal 47 ayat 2 menyebut, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Selain itu, dalam Permenhan Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 38 juga disebutkan, prajurit TNI aktif bisa menempati jabatan ASN di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, dan Badan Keamanan Laut. Meski demikian, dalam Undang-Undang 34 Tahun 2004 terdapat ketentuan yang harus diikuti oleh prajurit TNI yang diatur dalam Pasal 47 ayat 3, yang menyebut prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen, serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen yang dimaksud. Dan pasal 65 ayat 2 yang menyebut prajurit tunduk kepada kekuatan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas, yakni 3 swasta dan 2 perwira TNI. 2 personel TNI itu ialah Koordinator Administrasi Kepala Basarnas, Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto, dan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi. KPK menduga Henry bersama dan melalui Afri menerima 88,3 miliar rupiah dari berbagai vendor proyek pada 2021 hingga 2023. Karena keduanya militer, penanganannya diserahkan KPK ke Puspom TNI.